Kalau kalian membeli kos, pasti kalian memilih yang murah, yang bersih, ibu kosnya baik, tetangganya yang ramah-ramah. Nah, kebetulan dia itu mendapatkan kosan yang murah, bersih, wifi-nya kenceng, ibu kosnya baik, suka ngirim makanan. Bahkan setiap malam ibu kosnya suka ngirim makanan untuk cemilan. Sampai awalnya dia pikir kosan ini adalah kosan yang paling nyaman. Sampai akhirnya dia tersadar kenapa semua anak baru itu berganti dan semuanya itu anak rantau. Halo, kembali lagi dengan saya. Cerita kali ini saya dapatkan dari seseorang yang namanya tidak ingin disebut. Sampai saat ini dia pun takut untuk lewat di jalan yang ada kosan itu. Karena di malam-malam tertentu lampu dari kosan tersebut masih menyala. Padahal kosan itu udah kosong sejak lama. Sebut saja namanya Raka. Dia merantau ke kota untuk pekerjaan. Setelah muter-muter seharian mencari kosan, akhirnya dia mendapati satu rumah besar yang dijadikan sebagai kosan. Halamannya bersih, cat temboknya baru, juga bunga-bunga di tamannya itu sangat rapi tersusun. Begitu pintu dibuka, ada ibu tua sekitar 60 tahun. Dia langsung tersenyum menyapa. "Masuk, Nak." Nada bicaranya lembut. Raka langsung ingat ibunya di kampung. Harganya juga murah. Sangat berbeda dengan kos-kosan lain di kota tersebut. Tanpa pikir panjang, Raka langsung setuju. Hari-hari pertama, hari yang sangat menyenangkan. Penghuni lain pun cukup ramah. Kalau malam, mereka suka ngopi-ngopi di teras. Dan juga ibu kos sering mengirimkan pisang goreng atau teh hangat. Rasanya seperti tinggal di rumah sendiri. Tapi sampai 1 minggu kemudian, Raka merasa ada sesuatu yang aneh. Ada penghuni kos baru, tapi semuanya itu hampir anak rantau. Raka bertanya, "Mas, yang kemarin kemana?" Ada yang pulang kampung, pindah tempat kerja, ada yang pindah kosan lain. Oh, aneh ya, karena koper-koper mereka tidak pernah terlihat dibawa keluar. Malam ke-8, jam 2 dini hari, Raka terbangun. Bukan karena kegaduhan orang, melainkan seperti ada suara diseret di lorong kosan tersebut. Seret, gitu. Saat Raka membuka mata, suara tersebut seperti berhenti tepat di depan pintunya. Sunyi, sepi. Keesokan paginya, di depan kamar Raka terdapat banyak sisa tanah merah. Padahal halaman kosan tersebut dipaving. Raka mengira itu hanya kotoran yang terbawa dari jejak langkah orang. Lalu Raka membersihkannya. Dan malam berikutnya, lampu lorong tiba-tiba berkedip. Raka pun keluar. Raka melihat satu sosok hitam berdiri membelakanginya.
diam dan tidak bergerak. Rambutnya panjang, sepinggul. Lalu Raka memanggil, "Mas, Mas." Sosok itu pun perlahan menoleh. Namun sebelum mukanya kelihatan, lampu lorong kembali nyala. Kemudian sosok itu tiba-tiba menghilang. Beberapa malam kemudian, Raka sering bermimpi-mimpi aneh. Dia berada di ruang bawah tanah yang sangat gelap. Dindingnya terdapat banyak lilin, ada nama-nama di lantai, dan kemudian terdengar suara nenek-nenek. Satu lagi, lalu semuanya selesai. Raka lalu terbangun, tubuhnya basah oleh keringat. Yang bikin bulu kuduk berdiri, di kamarnya tercium bau dupa. Padahal sebelum tidur, tidak tercium bau apapun. Pada sore hari, ada penghuni kos lama bernama Doni menghampiri Raka saat si ibu kosnya sedang pergi dari rumah. Sambil berbisik, kalau ibu kos kirim makanan pada malam Jumat, tolong jangan diterima. Si Raka hanya tersenyum dan berkata, "Lah, kenapa?" Doni tidak menjawab. Dia hanya melihat rumah utama dengan muka yang pucat dan berkata, "Lakukan saja." Dan malam itu ibu kos mengetok pintu sambil berkata, "Raka, ibu buatkan soto." Harumnya itu sangat luar biasa. Sambil berterima kasih, lalu menutup pintunya. Namun seketika Raka ini teringat apa yang dikatakan oleh Doni. Akhirnya soto itu pun tidak disentuh dan diam-diam dibuang ke belakang rumah. Dan sekitar jam 2 dini hari, Raka terbangun lagi. Kali ini terbangun karena suara langkah kaki yang sangat banyak menuju ke ruangan bawah tanah. Raka mengintipnya dari balik tangga dan terlihat ibu kos sedang berjalan dengan membawa nampan. Dan di atasnya ada lilin, ada bunga, dan mangkuk yang tertutup oleh kain hitam. Dan beliau membuka pintu kayu tua yang selama ini terkunci. Dari dalam terdengar suara nafas yang berat, tapi itu bukan dari manusia. Sambil ibu kos berbisik, "Belum, yang ini belum siap." Beberapa saat kemudian, muncul tangan hitam yang kering, kurus, keluar dari balik pintu. Jarinya panjang, kukunya seperti arang yang retak. Tangan itu meraih ke arah nampan. Raka menutup mulutnya agar tidak berteriak. Keesokan paginya, Doni bercerita, tidak semua penghuni, hanya anak-anak rantau, karena keluarganya tidak langsung mencari ke lokasi. Raka langsung mematung, "Kenapa kamu masih di sini?" Sambil berkata lirih, "Saya juga lagi cari cara keluar bagaimana." Malam itu, Raka pura-pura tidur. Saat menunjukkan jam 2 dini hari, pintunya tiba-tiba terbuka. Padahal tadi pintu sudah dikunci. Berdiri ibu kos di situ dengan senyum ramahnya. Dan ibu berkata, "Raka, ayo ikut ibu sebentar."
Suaranya terdengar biasa, tapi semua tubuh Raka seperti sulit untuk dikendalikan. Di belakang ibu kos, lorong berubah menjadi sangat gelap. Di ujung lorong, terlihat sesosok yang sangat besar, lebih besar dari orang biasa. Diam, berdiri, hanya menatap. Kemudian Raka menyiapkan energinya untuk menerobos lari keluar. Dia tidak menoleh, apalagi berhenti, sampai keluar di gerbang kos. Dan 1 minggu kemudian, Raka mengajak 2 temannya untuk kembali ke kosan tersebut. Dia ingin membuktikan semua yang dialaminya. Namun, rumah itu kosong, pagar berkarat, dan halaman rumahnya penuh dengan ilalang. Dan seorang tetangga muncul sambil berkata, "Rumah ini kosong, sudah lama tidak menjadi kosan. Setelah pemilik dari kosan itu meninggal bertahun-tahun yang lalu." Raka hanya terdiam, karena di saku jaketnya masih ada kunci dengan kamar nomor 7. Kunci itu adalah kunci yang dibawa kabur pada saat malam itu. Dan ketika malam Jumat, kunci tersebut terasa sangat hangat. Saya tidak bisa memastikan cerita ini benar atau enggaknya. Tapi ketika kalian merantau dan mencari kosan yang terlalu sempurna, mungkin kayaknya harus tetap peka dengan keadaan yang seharusnya. Justru yang berbahaya tidak melulu tentang tempat yang terlihat angker. Justru dengan tempat yang membuat kita itu terlalu nyaman. Kalau kalian punya pengalaman horor selama ngekos, tulis saja di kolom komentar. Siapa tahu nanti akan kita bawakan di dalam sebuah video. Sampai ketemu di cerita selanjutnya, dan semoga kos-kosan yang sedang kalian tinggali saat ini semuanya itu adalah nyata. Terima kasih. Sampai jumpa.